Halo, saya Sania Yulianira Putri dari kelas 11 Farmasi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan jalur penjelajahan samudra oleh Portugis, Spanyol, dan Belanda, serta latar belakang yang mendorong penjelajahan tersebut. Latar belakang penjelajahan samudra. Latar belakang umum penjelajahan samudra. Pada abad ke-15, Eropa mengalami perubahan besar. Masa ini disebut sebagai zaman penjelajahan atau Age of Exploration. Ada beberapa faktor utama yang mendorong bangsa-bangsa Eropa menjelajahi laut. Yang ke-1, jatuhnya Konstantinopel tahun 1453. Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, jalur perdagangan darat dari Asia ke Eropa jadi terputus. Akibatnya, bangsa Eropa mencari jalur laut baru untuk mendapatkan rempah-rempah dari Asia. Yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo. Catatan perjalanan Marco Polo ke Asia pada abad ke-13 menginspirasi banyak penjelajah Eropa. Ia menggambarkan kekayaan Asia, terutama Cina dan India dengan sangat menarik, sehingga muncul keinginan kuat untuk datang langsung ke sana. Yang ketiga, teori bumi itu bulat. Banyak pelaut mulai percaya bahwa bumi itu bulat. Ini memberi semangat baru untuk mencari jalur laut ke Asia dengan arah berlawanan dari jalur biasa, termasuk mencoba lewat arah barat. Yang keempat, meningkatnya permintaan rempah-rempah. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada sangat dibutuhkan di Eropa sebagai bumbu pengawet makanan dan obat-obatan. Karena mahal rempah menjadi komoditas utama yang diperebutkan. Dan yang kelima, paham merkantilisme. Merkantilisme adalah paham ekonomi yang menganggap bahwa kekuatan negara diukur dari kekayaan yang dimiliki, terutama emas dan perak. Karena itu, negara-negara Eropa berlomba-lomba mencari koloni dan menguasai perdagangan agar bisa memperkuat ekonominya. Latar belakang khusus penjelajahan samudra. Semangat Ricci. Gold, Glory, Gospel. Gold, mereka ingin kekayaan dari haris perdagangan. Glory, mereka ingin kejayaan dan pengaruh politik. Gospel, mereka ingin menyebarkan agama Kristen ke daerah-daerah baru. Jalur penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Portugis. 1. Bartolomeus Dias. Tahun 1488, Dias berlayar menyusuri pantai barat Afrika dan berhasil mencapai Tanjung Harapan. Pelayaran ini membuka akses laut menuju timur dan Asia. 2. Vasco da Gama. Tahun 1498, ia melanjutkan rute Dias dan berhasil mencapai Calicut, India lewat Samudra Hindia. Ia menjadi orang Eropa pertama yang berhasil mencapai Asia lewat laut. Yang ketiga, Alfonso de Albuquerque. Tahun 1511, Albuquerque memimpin ekspedisi militer dan berhasil merebut Malaka yang saat itu menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara. Setelah itu, Portugis mulai masuk ke Maluku, wilayah penghasil rempah-rempah. Spanyol. 1. Christophorus Columbus. Tahun 1492, Columbus mencoba mencapai India lewat jalur barat. Tapi yang ia temukan justru benua Amerika. Meskipun salah tujuan, penemuannya tetap dianggap monumenta dalam sejarah dunia. 2. Ferdinand Magellan. Tahun 1519, Magellan memimpin pelayaran keliling dunia pertama. Ia melewati Samudra Atlantik, menyeberangi Samudra Pasifik, dan tiba di Filipina pada tahun 1521. Namun gugur di sana. Dan yang ketiga, Juan Sebastian de Elcano. Setelah Magellan wafat, Elcano melanjutkan pelayaran dan berhasil kembali ke Spanyol pada tahun 1599. Pelayaran ini membuktikan bahwa bumi itu bulat dan bisa dikelilingi lewat laut. Belanda. 1. Cornelis de Houtman. Tahun 1596, Houtman memimpin ekspedisi pertama Belanda ke Nusantara dan mendarat di Banten. Ini menjadi awal keterlibatan Belanda dalam perdagangan rempah-rempah di Indonesia. 2. Jacob van Eyck. Tahun 1598, Van Eyck datang dan berhasil membawa pulang rempah dalam jumlah besar ke Belanda. Keberhasilannya membuat Belanda mendirikan VOC tahun 1602 yang menjadi kekuatan dagang terbesar di Asia saat itu. Dan ini adalah potret foto penjelajah Samudra Portugis, Samudra Spanyol, dan Samudra Belanda.
Kesimpulannya, itulah penjelasan tentang jalur penjelajahan Samudra dan tokoh-tokoh utamanya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan sejarah kita.